Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Amalia dari kelas TSBG 02. Saya akan membahas tentang permeabilitas dan rembesan. Pengertian dasar. Tanah adalah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi yang lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah karena hal ini sangat berguna di dalam yang pertama memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah. Yang kedua menyelidiki permasalahan yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah, dan yang ketiga menganalisis kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Gradien hidrolik. Menurut persamaan Bernoulli, di mana H sama dengan tinggi energi total, P sama dengan tekanan, V sama dengan kecepatan, G sama dengan percepatan disebabkan oleh gravitasi, YW sama dengan berat volume air. Karena kecepatan rembesan air di dalam tanah adalah sangat kecil, maka bagian dari persamaan yang mengandung tinggi kecepatan dapat diabaikan. H sama dengan P per YW ditambah Z. Hubungan antara tekanan, elevasi, dan tinggi energi total dari suatu aliran air di dalam tanah. Tabung pisometer dipasang pada titik A dan titik B. Ketinggian air di dalam tabung pisometer A dan B disebut dengan muka pisometer dari titik A dan B. Kehilangan energi antara titik A dan B. Kehilangan energi delta H tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan tanpa dimensi. I sama dengan delta H per L, di mana I sama dengan gradien hidrolik, L sama dengan jarak antara titik A dan B, yaitu panjang aliran air di mana kehilangan tekanan terjadi. Hukum Darcy mengusulkan hubungan antara kecepatan dan gradien hidrolik sebagai berikut. P sama dengan KI dengan P sama dengan kecepatan air cm per detik, I sama dengan gradien hidrolik, K sama dengan koefisien permeabilitas cm per detik. Debit rembesan dinyatakan dalam persamaan Q sama dengan KIA dengan A sama dengan luas penumpang tanah. Koefisien permeabilitas mempunyai satuan yang sama dengan kecepatan cm per detik atau mm per detik, yaitu menunjukkan ukuran tahanan tanah terhadap air bila pengaruh sifat-sifatnya dimasukkan. Karena air hanya dapat mengalir lewat ruang pori, maka kecepatan nyata rembesan lewat tanah adalah sebagai berikut. Beberapa nilai koefisien permeabilitas dari berbagai jenis tanah diperlihatkan pada tabel berikut, di mana nilai K tersebut biasanya dinyatakan pada temperatur 20 derajat Celcius. Koefisien rembesan. Koefisien rembesan tergantung pada beberapa faktor, yaitu kekentalan cairan, distribusi ukuran pori, distribusi ukuran butir, angka pori, kekesaran penumbukan butiran tanah, dan derajat kejenuhan tanah. Pada tanah berlempung, struktur tanah memegang peranan penting dalam menentukan koefisien rembesan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi sifat rembesan tanah lempung adalah konsentrasi ion dan ketebalan lapis air yang menempel pada butiran lempung. Koefisien rembesan tanah yang tidak jenuh air adalah rendah. Harga tersebut akan bertambah secara cepat dengan bertambahnya derajat kejenuhan tanah yang bersangkutan. Koefisien rembesan tanah yang tidak jenuh air adalah rendah. Harga tersebut akan bertambah secara cepat dengan bertambahnya derajat kejenuhan tanah yang bersangkutan, di mana YW sama dengan berat volume air, N sama dengan kekentalan air, K sama dengan rembesan absolut. Rembesan absolut K mempunyai satuan L pangkat 2, yaitu cm persegi, Ft pangkat 2, dan lain-lain. Penentuan koefisien rembesan di laboratorium. Ada dua metode, yaitu
uji tinggi konstan dan uji tinggi jatuh. Yang pertama, uji tinggi konstan. Uji tinggi konstan adalah lebih cocok untuk tanah yang berbutir dengan koefisien rembesan yang cukup besar, di mana Q sama dengan volume air yang dikumpulkan, A sama dengan luas penampang melintang contoh tanah, T sama dengan waktu yang digunakan untuk mengumpulkan air. Uji tinggi jatuh adalah sangat cocok untuk tanah yang berbutir halus dengan koefisien rembesan kecil, di mana Q sama dengan jumlah air yang mengalir melalui contoh tanah per satuan waktu. A kecil sama dengan luas penampang melintang pipa tegak, pipa inlet. A besar sama dengan luas penampang melintang contoh tanah. Apabila persamaan di atas disusun lagi, maka didapatkan persamaan sebagai berikut. Jaringan aliran. Garis aliran adalah suatu garis sepanjang mana butiran-butiran air akan bergerak dari bagian hulu ke bagian hilir sungai melalui media tanah yang tembus air. Garis ekipotensial adalah suatu garis sepanjang mana tinggi potensial semua titik pada garis tersebut adalah sama. Alat-alat pisometer diletakkan di beberapa titik yang berbeda-beda di sepanjang satu garis ekipotensial. Air di dalam tiap-tiap pisometer tersebut akan naik pada ketinggian yang sama. Dalam pembuatan jaringan aliran, garis-garis aliran dan ekipotensial digambar sedemikian rupa sehingga yang pertama, garis ekipotensial memotong tegak lurus garis aliran. Dua elemen-elemen aliran dibuat kira-kira mendekati bentuk bujur sangkar. Untuk jaringan aliran, keadaan batas yang dipakai adalah yang pertama, permukaan lapisan tembus air pada bagian hulu dan hilir dari sungai. Garis A, AB, dan D adalah garis-garis ekipotensial. 2. Karena AB dan DE adalah garis-garis ekipotensial, semua garis-garis aliran memotongnya tegak lurus. Yang ketiga, batas lapisan kedap air yaitu garis FG adalah garis aliran, begitu juga permukaan turap kedap air yaitu garis ACD. 4. Garis-garis ekipotensial memotong ACD dan FG tegak lurus.